Ya, terima kasih. Jadi yang pertama dari Pak Asep Sofian Deni ya dari Ruas Jagorawi ini. Izin tanya Bu Dokter terkait untuk penguatan atau penambahan imunitas dari bahaya hepatitis akut. Upaya atau usaha apa yang sebaiknya dilakukan? Vaksinkah atau konsumsi makanan minum kembali ke natural dengan baik ke herbal? Mohon pencerahan dan informasi. Demikian Bu Dokter, monggo. Ya, seperti yang tadi sudah sempat saya paparkan ya, jadi memang penularannya kita masih belum tahu. Anggapannya saat ini yang pertama dari oral, yang kedua dari droplet. Jadi fekal oral kembali lagi tadi kita cuci tangan, jaga kebersihan, perilaku hidup bersih sehat. Dan yang untuk droplet sendiri kita teruskan prokes yang untuk COVID ini. Jadi jangan lengah, kita harus terusin. Tambahan tadi nutrisi ya. Jadi ini mungkin dari Asep menanyakan konsumsi makan dan minum. Sempat sudah saya sharing akhir paparan nutrisi itu memang sangat penting saat ini. Jadi kalau bisa baik Bapak, Ibu maupun anak-anak paling banyak vitamin itu banyak di buah dan sayur. Oke. Jadi kalau memang anaknya mungkin problemnya lagi nggak doyan sayur, oke. Kita perbanyak buahnya ya. Jadi usahakan perbanyak buah maupun sayur. Nah, kalau beberapa nih pasien saya ternyata banyak sekali yang sangat suka makan sushi mentah. Nah, mungkin ini juga masukan untuk saat ini kita sebaiknya hindari dulu. Karena kita memang masih belum tahu. Bukan berarti tidak boleh sebenarnya, tapi kita lebih waspada saja dan mencegah dengan paling tidak kita makan makanan yang matang dan minum air yang juga matang. Apakah perlu balik ke herbal atau natural? Kayaknya yang penting kita meningkatkan imun kita tadi. Jadi apakah memang balik lebih meningkatkan imun? Sebenarnya tidak ada efek sampingnya, boleh saja. Tetapi memang lebih baik tadi yang penting mengandung vitamin, beberapa mineral, baik mikronutrien, dan nggak lupa tidur yang cukup maupun aktivitas yang cukup buat anak-anak. Gitu, dokter. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman roster demikian. Jadi tetap kita harus kembali ke gizi ya, menjaga makanan. Tapi pengalaman saya praktek ya, itu juga kalau teman-teman liver ini bagus dikasih yang manis-manis, Pak. Oh, iya. Madu itu dia, dan Dok. Menambah ya. Iya. Harus dari makanan manis ataupun junk food sebenarnya. Iya. Jadi pertanyaan berikutnya dari Bu Yahdiani ya dari PFA ini. Apakah kalau kita telah memberikan imunisasi hepatitis pada anak tetap bisa terkena bahaya hepatitis akut? Nah, untuk pencegahannya bagaimana, Dokter? Iya. Nah, ya jadi mungkin terima kasih betul ya Diani atas pertanyaannya. Ini bisa dilihat di paparan. Memang mungkin imunisasi yang dimaksud di sini hepatitis A maupun B. Nah, jadi hepatitis A dan hepatitis B memang memberikan kekebalan dan cukup panjang, kekebalannya bisa 10 sampai 20 tahun. Memang baik untuk mencegah hepatitis A dan B. Tetapi untuk satu bukan dan tidak bisa untuk hepatitis akut yang kita juga belum tahu penyebabnya apa. Karena kita nggak tahu penyebabnya, jadi kita juga nggak bisa memberikan apakah imunisasi hepatitis A dan B ini bisa. Pendapat para ahli tidak bisa. Kita cukup sabar aja sampai beberapa bulan atau kita lihat lagi perkembangan. Mungkin aja dalam 1-2 hari ini ada perkembangan baru, kita tahu karena ini memang sesuatu yang baru. Pencegahannya tadi PHBS dan 6M yang droplet untuk COVID. Itu dok. Iya, cukup Bu. Jadi cukup jelas ya untuk Bu Yahdiani ya. Berikutnya dari Pak Aditomo Herbudi ini. Apakah hepatitis akut yang lagi marak ini bisa menular dari anak ke anak? Nah ini monggo Dok dijawab langsung.
Yes, lagi-lagi dok, ini kan sebenarnya memang penyakit baru, kita belum tahu cara penularannya, tapi memang kemungkinan besar bisa dari anak ke anak. Apakah bisa menular ke dewasa juga, itu kita juga belum tahu. Makanya definisi dari WHO tadi ada ini, di mana untuk semua usia, bukan hanya usia di bawah dari 16 tahun. Apakah bisa menular dari anak ke anak pun sebenarnya memang saya ataupun yang lain tidak bisa menjawab karena masih dugaan juga uh, penyebarannya lewat kanal oral ataupun lewat droplet. Jadi kita yang saat ini memang harus waspada saja dan melakukan pencegahan sebaik mungkin. Mungkin nanti kapan-kapan sudah mulai tahu nih hepatitis akut sudah mulai jelas, mungkin harus ada pertemuan lagi Pak Anton. Baik, terima kasih. Iya, nanti kalau ada perkembangan lagi teman-teman dari Brawijaya tolong kabari kami. Jadi kita memberikan edukasi gitu, Bu. Iya. Karena kan ilmu ini sesuatu yang harus kita sebarkan ya. Bukan kita pandai hanya untuk diri sendiri, tapi bahwa ini menjadi manfaat bagi seluruh yang melihat, mendengar dan bisa mengambil pencegahan dan kita preventif promotif ya. Karena paling intinya seperti itu sekarang ini. Kalau kita tidak memulai dengan itu, kita hanya menunggu terserang penyakit dan mengobati, itu terlambat gitu, Pak. Jadi kita lebih baik kita waspada, selalu cepat kalau ada keadaan-keadaan yang perubahan-perubahan yang secara cepat terjadi atau signifikan, adanya tadi yang disampaikan oleh dokter kita, ada mulai tanda-tanda kuning, demam, nyeri, bentuk diare yang tidak jelas, kemudian ada penurunan kesadaran dan sebagainya, cepat-cepat kita bawa berobat anak atau adik atau keluarga kita tersebut. Kira-kira demikian ya. Jadi berikutnya nih pertanyaannya dari Bu Mita dari PFA ini lagi. Jadi kenapa disebut misterius Bu Dokter ya? Ini memang inilah yang sampai kita angkat menjadi topik saat ini karena memang betul-betul menjadi pertanyaan dari banyak orang, dari banyak teman-teman ya, teman-teman roster, teman-teman semua pendengar ini semua bertanya mengenai hal tersebut. Nah, oleh Pak Anton kemarin disarikan ya Pak Anton, kita terus bagaimana ini kita mencari supaya ada informasi yang tercepat dan aktual mengenai kasus-kasus ini. Ya, jadi menurut Bu Mita salah satu yang informasi dari FKUI ya Dok, itu mengatasi hepatitis akut misterius adalah adanya jejak genetik untuk virus sitomegalovirus ya, bakteri Bacillus cereus dan Legionella. Ini menurut dari teman-teman yang ada di FKUI bahwa sitomegalovirus sebagian besar di Indonesia sudah terinfeksi anak-anak kita. Apakah ini juga yang terjadi di rumah sakit, yang di Rumah Sakit Brawijaya khususnya? Kemudian hepatitis ini hanya menyerang anak usia dini, apa sebabnya? Apakah karena kekebalan tubuhnya yang belum optimal atau bisa juga terjadi switching ke orang dewasa dan sebagainya? Demikian Dok, pertanyaan intinya. Cukup antusias ya ini pertanyaannya. Karena penasaran Bu Dokter. Penasaran. Para dokter juga penasaran nih kita. Kenapa misterius? Mungkin itu tadi yang saya sudah sharing bahwa karena penyebabnya kita belum tahu nih sampai saat ini apa. Hepatitis atau penyakit pada liver memang banyak penyebabnya. Tadi paling banyak adalah virus. Tapi yang selama ini kita pelajari dan kita temukan, apabila virus pasti ada tuh antara virus A, B, C, D atau E. Tapi ternyata pada pasien yang ditemukan di Inggris Raya ini dia tidak termasuk semua virus tersebut. Gitu. Jadi gini, pada hepatitis yang akut misterius ini dia tuh menjadi hepatitis akut fulminan tadi yang tiba-tiba menjadi perburukannya sangat cepat. Nah, yang perburukannya sangat cepat itu yang paling sering adalah virus hepatitis A. Tapi ternyata tidak ditemukan virus hepatitis A. Dicek lagi ke B dan E, ternyata tidak. Kalau B dengan C itu biasanya lebih ke hepatitis kronik, dalam arti perjalanan lebih dari 6 bulan. Nah, jadi apakah kenapa disebut misterius? Ini memang belum kita ketahui. Apakah itu memang
adenovirus gitu. Nah, ini memang di FKUI menemukan cytomegalovirus. Tadi sempat saya sharing mengenai beberapa virus yang terdeteksi di UK maupun beberapa di Amerika, itu memang juga ditemukan cytomegalovirus, bahkan COVID gitu. Tetapi memang persentasenya hanya sangat kecil sekali, hanya 10-20%. Bahkan hampir 70%-nya ternyata lebih ke adenovirus. Jadi memang ini belum bisa ada kesimpulan juga memang dari juga kita nggak bisa bilang COVID karena hanya 20% yang terdeteksi, hampir 80% bisa terdeteksi. Apakah memang COVID, apakah memang cytomegalovirus ataukah bakteri, kita belum tahu. Tapi kalau yang bakteri ini sih laporan di UPS itu sangat malahan nggak ada yang bakteri, tapi lebih banyak ke virus. Nah, untuk cytomegalovirus ini memang suatu virus yang menyerang ke saraf otak, di mana sering menyebabkan kelumpuhan juga pada anak-anaknya ataupun gangguan tumbuh kembang. Nah, pemeriksaannya juga memang cukup mahal di pemeriksaan lab, dan memang tidak semua pemeriksaan lab bisa dilakukan. Jadi untuk di Brawijaya sendiri sih kita rujuk kalau memang perlu dilakukan, tapi sampai saat ini sih memang kondisi-kondisi belum ada kondisi yang sampai saat ini yang kita harus lakukan sampai pemeriksaan cytomegalovirus. Mungkin apabila nanti identifikasi ke arah cytomegalovirus bisa dilakukan, tapi sampai saat ini sih memang belum ada. Nah, seperti yang saya sharing tadi, memang menyerangnya anak-anak di bawah 16 tahun, dan memang hampir 70% itu terkenanya pada anak-anak 1-6 tahun. Kalau kita bilang kekebalan tubuhnya belum berfungsi optimal juga sebenarnya tidak, karena pada beberapa kasus di UK itu terkenanya pada anak-anak yang sangat sehat. Dalam arti mereka tidak ada penyakit apapun, tidak ada komorbid, dalam kondisi sehat, orang tua sehat, keluarga sehat, dan mereka sakit. Jadi kita memang belum tahu kenapa hanya menyerang anak-anak, bisa juga menular ke anak-anak dewasa, kita belum tahu. Jadi memang mau nggak mau untuk saat ini sih waspada, kenali gejala, dan pencegahan yang paling baik. Iya, betul. Itu saja mungkin dokter. Ya, oke. Jadi memang masih kita cari bersama-sama ini. Biasanya di sebelah mananya atau dari mananya. Mudah-mudahan nanti ada kelanjutannya nih Pak Anton. Betul. Kita bisa buat sesi kedua. Mudah-mudahan setelah ketemu penyebabnya, ya Pak Dokter, kita bisa ya. memberi Jadi kita bisa close. Nah. Ya, berikutnya dari Mbak Katrin. Ini juga dari PFA. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika anak kita punya tanda-tanda seperti yang dijelaskan dokter? Apa tes yang harus dilalui? Tes darah atau tes apa? Dan pertolongan pertamanya seperti apa? Terima kasih. Saya pancing sedikit nih. Kalau kondisi-kondisi penyakit yang kita sampai saat ini juga masih menjadi misteri, sebaiknya segera merujuk kepada rumah sakit yang sudah mempunyai center atau dengan dokter anak yang lengkap, dengan laboratorium yang cukup memadai. Kira-kira itu. Monggo Dok, dilanjutkan. Jadi tanda-tanda tadi ya, pertama dia memang hampir sama dengan semua penyakit. Jadi kayak diare mungkin karena virus yang lain dia hampir sama saja kan, bisa demam, bisa muntah, bisa nyeri perut, bisa diare. Tapi dengan hepatitis akut ini gejala yang berlanjut itu bisa menjadi tadi kuningnya terutama pada mata yang kita lihat, kemudian kulit, terutama kita monitor feses maupun monitor pipis kita. Nah, sebenarnya syaratnya adalah dengan kita mengetahui penyakit ini lebih awal, setidaknya kita bisa penanganannya lebih awal supaya dia tidak dalam kondisi hepatitis akut fulminan. Sebenarnya tujuannya itu. Tetapi apakah memang semua pasien begitu dengan kondisi tersebut, demam, mual, muntah, itu semua harus dicek fungsi liver. Yang kita cek adalah fungsi liver atau enzim hati. Mungkin
mungkin yang Bapak dan Ibu tahu kalau melakukan check up ya, itu SGOT dan SGPT. Itu adalah sebagai penanda pertama dulu. Mana nilai normalnya itu kurang lebih 50, tetapi pada kondisi mendapatkan peningkatan sampai 10 kali lipat, sampai angka 500. Nah, jadi sebenarnya yang disarankan adalah kira-kira pada saat pasien datang, apakah memang kita tahu nih penyebabnya? Apakah memang karena diare, misalnya habis melakukan perjalanan, dia memang ada riwayat jajan, kita curiga tifoid, kita curiga diare, mungkin kita tunda dulu pemeriksaan fungsi livernya. Apabila memang orang tua menginginkan untuk cek, silahkan. Jadi sebenarnya sih tidak ada larangan untuk ngecek, oke. Tetapi apakah perlu atau tidak, itu sebaiknya mungkin tetap konsultasi dengan dokter. Nah, yang untuk pertama kali kita cek adalah SGOT. Untuk saat ini sih jadi sudah menggunakan alur rujukan yang sudah pasti disyariatkan oleh dokter spesialis anak, dan kemudian dilanjutkan lagi masing-masing rumah sakit. Kami rumah sakit Dr. Depok juga sudah mempunyai alur. Apabila kita menemukan pasien-pasien dengan kondisi tersebut, kita lakukan pemeriksaan darah apa, karena memang bisa tidak memadai untuk mengecek hepatitis A, B, C, maka kita akan melakukan sakit yang lebih lengkap lagi. Oke. Ini cukup jelas ya untuk teman-teman yang bertanya. Ini kemudian pertanyaan berikutnya nih, langsung ke Pak Yudi dari MLI dan Bu Diah ya. Ini sama nih pertanyaannya. Sama ya, jadi udah dirangkum tadi bahwa segera dibawa nanti akan oleh dokter anak di unit-unit rumah sakit tersebut akan segera dilihat apakah ini betul-betul ada gangguan kepada fungsi livernya, kenaikan dari SGOT dan SGPT-nya. Ya, jadi sudah cukup jelas yang ditanyakan Pak Yudi dan Bu Diah. Yang berikutnya dari Bu Halimah. Yang dari Bu Halimah ini untuk pengobatan atau pencegahan apakah bisa dengan rempah-rempah jamu, Dok? Ya, dengan cara tersebut. Karena menurut Bu Halimah katanya obat banyak mengandung kimianya. Demikian, Dok, mohon di. Oke, mungkin ini nanti dokter bisa membantu. Kalau untuk tradisional jamu dari rempah-rempah, hati-hati juga karena beberapa jamu dan rempah-rempah juga bisa menyebabkan hepatotoksik ya. Kerusakan pada liver itu sendiri. Jadi sih sebenarnya yang paling baik dalam arti nutrisi tadi dari makanan baik buah maupun sayur-sayuran. Obat sendiri yang dimaksud obat ini memang tidak ada obat ya. Mungkin yang dimaksud dengan vitamin. Kalau vitamin sih sebenarnya hanya vitamin, tidak ada kandungan kimianya, jadi aman. Yang penting sih kembali lagi dari apa yang kita makan. Sebenarnya sangat banyak vitamin itu dari makanan maupun buah. Jadi bisa dari ikan, kemudian sayur, kemudian itu kalau kita kupas lagi nutrisi mulai dari vitamin A, B, C, D, kemudian mikronutrien maupun nutrien pasti cukup banyak makanan-makanan yang bisa kita konsumsi selain kita mengkonsumsi jamu maupun obat-obatan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya tambahin, Dok. Jadi kalau untuk obat tradisional jamu yang sudah aman itu yang sudah masuk golongan fitofarmaka. Ya, kalau sudah masuk golongan fitofarmaka itu ada izinnya, SITR itu sudah ada. Itu artinya obat tersebut sudah memenuhi syarat untuk dapat diminum dengan aman. Ya, tapi kalau belum ada ya jangan dulu karena liver ini tempat membuang racun. Kalau dia rusak, racunnya malah nggak bisa dibuang. Ini yang jadi masalah sehingga akan meracuni tubuh kita secara keseluruhan. Jadi untuk Bu Halimah, monggo nanti dipertimbangkan ya. Jadi kalau untuk tradisional, obat tradisional yang sudah diterima oleh medis adalah obat tradisional yang sudah mempunyai TR. Ya, jadi kalau sudah ada itunya, itu sudah menjadi fitofarmaka namanya. Disetarakan efeknya sama dengan obat. Kalau belum ada itu jangan ya Bu Halimah. Jadi kita akan malah berisiko, apalagi ini anak-anak kan, malah lebih mudah terjadi keracunan kepada malah anak-anak kena toksonya ya, Dok, yang menjadi tokso ya. Iya, toksin dan sebagainya.
Oke, terima kasih Bu Halimah. Ke Pak Alvin. Ini Dok, mengapa hepatitis tidak bisa disembuhkan? Nah ini. Jadi Dok, sekarang jika sudah terkena hepatitis, apakah cara terbaiknya dengan cangkok hati kepada pasien? Ya monggo Dok, ini agak ekstrim juga ini. Ya, sebenarnya sih bukan hepatitis tidak bisa disembuhkan, tetapi memang hepatitis akut yang kita kan tadi tidak ada masalah, hanya 11 yang cangkok hati, yang lainnya sih sebenarnya sembuh. Nah, jadi memang yang pada mengalami kesembuhan tersebut itu memang dengan imunnya itu cukup baik. Jadi dia bisa melawan penyakit-penyakit. Karena ini kan prinsipnya virus sebenarnya. Tetapi dikatakan juga misterius dan berbahaya karena hepatitis ini tidak diketahui penyebabnya, dan dengan waktu yang cepat dia tadi bisa menyebabkan kerusakan yang sangat luas di liver. Dan kalau livernya sudah rusak sangat luas, dia tidak bisa digantikan dengan sel-selnya sendiri itu tidak bisa memperbaiki lagi. Sama seperti dengan ginjal. Kalau ginjal sudah rusak, ya gagal ginjal, ini harus transplantasi. Sama dengan liver, tapi bukan berarti hepatitis tidak bisa sembuh. Kalau hepatitis A, mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman dengan hepatitis A, karena kalau satu anak sudah terkena hepatitis A, dia fekal oral, wabah, paling sering ini terjadi pada anak-anak yang suka di pesantren ya. Nah itu dia bisa sembuh. Tapi kita memang memberikan support dalam arti terapinya memang tidak ada terapi spesifik untuk hepatitis, tetapi memang support, memberikan terapi suportif. Lain halnya untuk hepatitis B, C, dan E masing-masing memang ada terapinya. Tetapi yang untuk saat ini yang hepatitis akut ini kita aja nggak tahu penyebabnya. Jadi gimana kita mau mencari obatnya sebenarnya? Hanya tahu-tahu dia udah rusak luas livernya dalam jangka waktu yang sangat cepat, kurang dari 6 bulan. Sampai anak-anak itu mendapatkan cangkok hati. Walaupun ada yang tidak perlu cangkok hati. Jadi ya itu dia, ini yang namanya serius, wabah, sehingga teliti. Mudah-mudahan kan kita berdoa juga supaya ada jawabannya. Ya, oke. Jadi betul-betul belum diketahui nih teman-teman roster ya. Kita memang harus ekstra hati-hati, kita lebih memperhatikan anak-anak kita apakah ada tanda-tandanya sedini mungkin. Kalau memang sudah ada tanda-tanda itu ya segera dibawa ke center-center pengobatan yang itu pencegahannya ya Dok ya, kita bisa lakukan saat ini ya Pak Dokter ya. Betul, karena dokternya juga mencari ini. Termasuk para ahli-ahli farmakologi dan sebagainya semua masih mencari. Oke, jadi preventif dan promotifnya harus segera dilakukan kalau terdeteksi hal seperti ini. Kemudian Pak Raharjo dari MLG Pak ya. Apakah yang harus dilakukan sebagai pencegahan pada anak yang saat ini sudah di tatap muka sekolah ya Pak ya. Jadi karena anak kan susah dalam prokes dan sudah ketemu teman-temannya. Ya tadi preventif tadi Pak, kita harus memberikan kesadaran kepada anak-anaknya dan apabila terjadi segala sesuatu cepat mengantisipasi. Betapa pentingnya prokes ya, gitu ya Pak Dok ya. Di dalam segala suasana ya. Betul. Dengan adanya tatap muka sekolah, nah tetap kita sebagai orang tua menyampaikan itu pencegahan. Ya. Betul Pak. Jadi jangan sampai lalai atau lengah, karena disinilah kunci kita bisa menjaga anak-anak kita. Monggo Dok kalau ada yang ditambahkan. Ya, tambahan nih secara khususnya untuk PTM, tapi ini juga lagi pembicaraan hangat di dokter ataupun IDAI karena begitu banyak pertanyaan apakah PTM dengan kondisi harus ditunda lagi. Karena untuk sampai saat ini belum ada bukti kuat, kita harus penundaan. Kita lihat perkembangannya beberapa waktu ke depan. Nah, para bapak dan ibu mungkin yang bisa dilakukan itu tadi. Jadi kata oral, ini jangan sharing alat makan. Ya, mungkin mulai mengajarkan ke anak-anaknya mulai cuci tangan, air, sabun, ya bawa bekal sendiri. Kalau bisa jangan makanan, mungkin bawa sandwich garpu sendiri, jangan sharing makanan maupun minuman. Itu yang lebih untuk kata oralnya. Yang prokes COVID kita tetap teruskan. Ya, akan sulit ya. Anak juga tahu betapa sulitnya. Tetap
bagaimanapun kita harus pelan-pelan mendidik supaya anak kita juga disiplin, supaya bisa pelan-pelan akan dilatih. Pinter kok mereka kalau kita bisa melatih supaya menjadi terbiasa. Iya. Oke. Terima kasih, Dok. Jadi berikutnya dari Pak Eko Setiahadi nih dari STO. Dengan teknologi yang semakin maju, kenapa penyakit ini masih tidak tertangani ya? Ini penyakitnya ya makin pintar soalnya. Ya. Dan berbagai macam virus pula. Betul, ya Pak Dokter. jadi wah kita ini memang berinteraksi dengan banyak virus, berinteraksi dengan banyak penyakit-penyakit yang selalu mereka ya bermutasi Pak, sehingga terjadi hal-hal yang harus kita selalu penuh belajar dan mencari lagi. Ya. Pasti menemukan obatnya ya, tapi butuh tempo ini Pak. Waktunya pasti ada dan tidak terdeteksi secara dini apakah sebabnya terus terantisipasi. Jadi ya jawabannya udah disampaikan oleh dokter tadi bahwa ini tren baru Pak. Jadi makanya belum ada namanya, masih akut saja karena kita belum bisa mendeteksi lebih jauh lagi apa yang menjadi dasar penyakit ini gitu. Ya, monggo Dok ditambahi Dok. Silakan. Nah, iya. Ini memang kita juga tidak tinggal diam, dalam arti kita IDAI bersama juga dengan Kemenkes juga bersama dengan luar negeri, CDC maupun seluruh negara berusaha untuk menemukan ini apa sih ya gitu. Tetapi memang juga tidak mudah karena pemeriksaan yang harus dilakukan itu tidak semua tersedia baik kita dan itu sangat sulit virus gitu. Jadi memang tidak semua alat periksa tersedia dan pemeriksaannya pun juga tidak bisa cepat gitu, tidak seperti cek darah rutin, check up, cek liver tidak seperti itu juga. Jadi memang banyak hal yang harus dilakukan yang ternyata memang memakan waktu dan memang sulit. Jadi sabar aja, kita tunggu, kita juga lakukan prokes dan terutama juga tambahan dari saya berdoa. Oke Dok, kita lanjutkan lagi dari Pak Rahmat Prabowo. Apakah yang terkena hepatitis akut ini apakah ada riwayat terinfeksi COVID-19? Monggo Dok, kali ini spesifik ini ke dokter. Ya, kalau untuk terinfeksi memang tadi yang kita temukan ada 20% dia ditemukan terdeteksi virus SARS-CoV-2. Jadi apakah memang ini penyebabnya SARS-CoV-2, apakah memang ini varian baru dari SARS-CoV-2, apakah ini memang koinfeksi antara virus dengan COVID, itu kita juga belum tahu. Tetapi memang ini 20%, jadi hampir sebagian besar yang 80% itu tidak kita temukan. Jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan apakah memang pasien-pasien ini pernah terinfeksi. Berarti yang pernah terinfeksi COVID tadi cuma 20%. Jadi apakah memang pasti ada hubungannya dengan COVID? Kita belum tahu. Beberapa peneliti Jepang kalau saya lihat sih ada yang mengatakan berhubungan dengan Omicron. Tapi sampai saat ini juga dibuktikan apakah memang iya dengan COVID. Jadi kita terus ikuti saja perkembangannya. Tapi memang 20% itu terdeteksi virus COVID pada anak-anak dengan hepatitis akut misterius. Oke. Mungkin yang saya tambahkan sedikit di masyarakat ini beberapa terakhir ini tersiar kabar dengan vaksin COVID, vaksin COVID menyebabkan hepatitis akut misterius ini. Nah itu sudah disangga memang itu tidak berhubungan dengan pasca vaksin COVID. Karena ternyata kan pasien-pasien kita yang terkena hepatitis akut ini di bawah 6 tahun bagian besar dan mereka pun bahkan belum mendapatkan vaksin COVID. Jadi tidak terbukti bahwa hepatitis akut ini pasca vaksin COVID. Oke. Terima kasih. Jadi penjelasannya yang terkena hepatitis akut ini bukan related kepada vaksinasi COVID. Ya, ini suatu kesimpulan baru yang kita harus menjadi pedoman juga ya Pak. Jadi vaksinasi berbeda masalahnya dengan infeksi dari hepatitis akut ini.
Oke, terima kasih Dok. Berikutnya dari HCS Neneh Juwaisih. Seberapa efektif vaksinasi hepatitis untuk mencegah hepatitis? Terima kasih. Itu Dok pertanyaannya. Tidak efektif ya Dok. Untuk hepatitis akut tentunya. Yeah. Tapi kalau untuk hepatitis A, dia sangat baik untuk mencegah virus hepatitis A, kemudian imunisasi hepatitis B, dia sangat baik untuk mencegah hepatitis B. Tetapi untuk hepatitis akut ini saat ini tidak efektif. Oke. Siap, cukup jelas ya Bu Neneh. Jadi karena ini memang betul-betul hepatitis akut yang baru, sehingga vaksinasi yang untuk hepatitis yang lainnya, tipe-tipe yang lainnya kurang efektif ya. Oke, pertanyaan terakhir Dok, ini dari Bu Yanita MSC Pak ya. Jadi berapa hari setelah ada indikasi hepatitis akut ini terlihat harus segera mencari bantuan medis? Kalau saran saya secepatnya ya Dok ya. Dengan gejala yang tadi itu ya. Mungkin Betul Pak. Waspada, kalau memang daripada takut berlebihan, panik berlebihan, bawa saja fasilitas kesehatan untuk nanti dievaluasi, dilihat oleh dokternya, dipastikan apakah memang harus dilakukan pemeriksaan si hati tadi. Jadi kalau dari kita tenaga kesehatan menyarankannya tetap segera. Begitu dokter. Ya. Ya makanya kita sampai mengadakan GM Talk ini kan antara lain seperti itu Dok, agar teman-teman ini prepare dan aware. Ya, awareness-nya tinggi, meningkat. Jadi kalau ada yang melihat keluarganya, anaknya, atau keponakannya, atau kalau yang sudah sepuh-sepuh cucunya ada tanda-tanda seperti ini, monggo segera. Jangan sampai terjadi semakin berat, karena ini reaksinya cepat sekali Pak. Jadi akut ini berarti tidak perlu waktu berbulan-bulan, dia bisa memburuk dengan sangat cepat. Inilah yang harus kita jaga bersama. Jadi pertanyaan dari ya, jangan panik. Nanti kalau bingung telepon saya juga boleh. Kita dokter perusahaan siap kok. Jadi dalam hal ini nomor HP saya sudah di-share ini di grup-grup dan di P2K3 dan di teman-teman kelompok-kelompok yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nanti kita akan mencari tempat-tempat yang kita akan rujuk sehingga cepat terjadi penanganan yang sebaik-baiknya. Kira-kira demikian Dok. Terima kasih Dok sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.